Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pembahasan selanjutnya al-hadithus sadis ashar. Hadis yang ke-16. An Ali bin al-Husaini radhiyallahu anhuma anna Safiyyah radhiyallahu anha zawjan Nabiy sallallahu alaihi wasallam أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم فإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. Dari Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhuma bahwasannya Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata bahwa beliau datang menziarahi Nabi dalam i'tikaf beliau di 10 akhir Ramadan, lalu berbincang-bincang dengan beliau beberapa saat. Kemudian bangkit pulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangkit bersamanya, mengantar sampai ketika di pintu masjid di dekat pintu rumah Ummu Salamah. Lewatlah 2 orang Ansar. Lalu keduanya memberi salam kepada Nabi dan beliau berkata kepada keduanya, perlahan, sesungguhnya dia adalah Safiyah bintu Huyai. Lalu keduanya berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah, dan keduanya menganggap hal yang besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Subhanallah, sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah, dan aku khawatir kalian mengira aku melakukan hal yang tidak-tidak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya seseorang yang sedang i'tikaf boleh mengantar istrinya pulang kembali ke rumah jika istrinya menjenguk atau mengunjunginya ketika dia sedang beriktikaf di masjid, dan hal demikian tidak membatalkan iktikafnya. Ada hal-hal yang lainnya juga yang diperbolehkan dan tidak membatalkan iktikaf. Di antaranya adalah membuang hajat, seperti buang air besar dan kecil atau mau muntah, berbekam jika memang sangat dibutuhkan, termasuk juga berobat jika dibutuhkan, khususnya jika dokter ahli yang muslim menasihatinya untuk keluar berobat agar penyakitnya tidak semakin parah. Dan hal demikian jika pengobatan tidak mungkin dilakukan di dalam masjid, seperti untuk mendapat suntikan insulin bagi penderita penyakit gula atau penyakit yang sejenisnya, ya. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang dibolehkan dan tidak perlu menggunakan dalil. Sama seperti orang yang keluar masjid untuk mandi junub atau mandi hari Jumat, atau untuk mencuci kotoran atau najis yang melekat di pakaian. Termasuk juga keluar mengambil wudu menurut pendapat yang sahih. Karena ketika berwudu seseorang mengeluarkan ingusnya atau ludahnya yang tentunya terlarang dilakukan di dalam masjid, terkecuali apabila di dalam masjid tersedia tempat khusus untuk mengambil wudu dan tidak sampai mengotori masjid. Dengan demikian dibolehkan berwudu di dalam masjid, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar masjid untuk makan, ya. Jika tidak diperbolehkan makan di dalam masjid, seperti misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya. Adapun lama masa yang diperbolehkan untuknya adalah sekedar untuk melepaskan kebutuhannya saja. Jadi ia boleh pergi untuk menyantap makanannya selama hal itu tidak memakan waktu yang lama. Seperti karena tempatnya jauh, sebagian ulama membolehkannya pulang ke rumah untuk makan. Hal demikian sebagaimana dalil di dalam hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sahu liurajjilahu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatil insani idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kepalanya kepadaku untuk aku sisir, dan apabila beliau i'tikaf, beliau tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu yang diperlukan manusia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.